Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat energi, cerita hangat dan asyik tentang energi atau chat energi kembali hadir untuk menemani sahabat energi dengan format baru yang tidak kalah menarik. Kini, sahabat energi dapat bertanya terlebih dahulu melalui kolom komentar maupun direct message baik di Instagram, Facebook maupun Twitter. Pada episode chat energi kali ini, kita akan membahas terkait dengan pembaharuan kebijakan energi nasional atau KEN bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional dari kalangan industri, Bapak Herman Darnel Ibrahim. Nah, gimana ini Pak tentang tema kita kali ini? Karena sudah banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya, baik Atna, sahabat energi di seluruh tanah air maupun dimanapun Anda berada ya. Saya Pak Herman, anggota Dewan Energi Nasional. Saya senang sekali bahwa Anda semua sahabat setia ya dari Chat Energi ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang cukup teknis terkait dengan kebijakan energi dan juga proses tentang pembaruan KEN ini. Jadi saya menghargai bahwa saya yakin Anda sebagian besar adalah generasi muda yang punya perhatian kepada energi, dan saya senang Anda memiliki perhatian tentang kebijakan energi dan perubahan KEN yang akan saya jelaskan atau saya jawab setelah ini. Jadi mudah-mudahan Anda nanti dapat mengikuti jawaban-jawaban saya ini dengan baik. Oke, baik Bapak. Sahabat energi, Bapak Herman Darnel Ibrahim yang telah hadir bersama kita akan berbincang dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat energi sekalian. Pertanyaan pertama itu dari @Fitriani Fani melalui komen Instagram Den. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah yang menjadi latar belakang pembaharuan PPKN ini? Apakah sangat penting atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, PPKN ini diperbaharui karena yang pertama adalah proyeksi konsumsi dan juga penyediaan energi sudah tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam PPKN yang lama ini. Ya, jadi proyeksi energinya baik itu konsumsinya maupun penyediaannya udah nggak sesuai, dan juga capaian baurannya udah nggak sesuai. Yang kedua, pertimbangannya adalah waktu PPKN PP nomor 79 tahun 2014 dirumuskan, itu belum ada Paris Agreement, belum ada namanya transisi energi. Yang ada baru ketika itu adalah dekarbonisasi dan mengutamakan energi terbarukan. Jadi dengan adanya transisi energi yang harus dicapai katakanlah menuju net zero emission, itu tentu perlu penyesuaian di dalam KEN yang sudah ada. Nah, karena itulah PPKN itu perlu diperbarui, dan juga karena periodenya ini proyeksi yang itu dulu dibuat sudah 10 tahun dan hanya mencakup sampai 2050. Sekarang nih kita udah mau masuk 2025, sehingga perlu diperpanjang lagi, katakanlah menjadi 2060 atau lebih gitu lah. Jadi ada rentang waktunya juga menjadi pertimbangan. Oke, baik Pak, sudah jelas penjelasannya. Pertanyaan kedua itu dari @terjal melalui komen Instagram Den. Apabila KEN akan direvisi atau diperbaharui, bagaimana dengan turunan peraturannya Pak? Apakah akan mempengaruhi target pencapaian nasional EBT 23% di tahun 2050? Ya, kalau KEN itu diperbarui tentu menyesuaikan dengan target-target pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang sekarang ada, terus kita buat perkiraan konsumsinya lagi atau proyeksi konsumsi ke depan, terus dengan program transisi energi kita tentukan kira-kira penyediaannya itu bagaimana supaya net zero emission tercapai ya. Nah, caranya begitu. Apakah target 23% berubah atau tidak, itu tentu akan menyesuaikan dengan realisasi sampai 2025. Sementara ini tentu target itu masih dipegang karena PP-nya belum ada perubahan. Tapi di PP baru itu intinya adalah bagaimana untuk sampai 2030 itu yang lebih realistis. Dan sesudah 2030 itu boleh ada, tidak terlalu mementingkan realistis, tetapi mementingkan barangkali suatu proyeksi yang di situ ada cita-cita besar misalnya.
Tapi sampai 2030 tuh harusnya realistis. Jadi dengan realistis 2030 ada aja kemungkinan target itu berubah, yang tentunya ini tergantung kesepakatan dalam pembahasan oleh tim atau oleh rapat sidang anggota DEN ya. Sementara ini proyeksi yang dibuat ya kira-kira mendekati, tapi sebetulnya kalau dibandingkan ya dengan realisasi yang sekarang dengan target 2025 memang sulit sebenarnya mencapai 23% itu, karena posisi sekarang baru 12,3%. Nah, kita mau katakanlah berpegang teguh dengan 23 atau mau realistis kira-kira bisa dicapai berapa. Nah, itu juga tergantung anggota DEN. Walaupun kita coba biarlah, ayolah kita tetap aja 23% karena nggak usah diubah target itu. Boleh aja kesepakatannya begitu, tetapi saya yakin juga realisasinya agak akan demikian gitu loh. Jadi mungkin kita bisa merubahnya kalau itu yang disepakati, tapi mungkin juga kita buat yang sama tetapi tidak akan mencapainya. Baik, saya kira begitu ya. Siap Bapak. Pertanyaan yang ketiga itu dari @sinta_silviana melalui message Instagram DEN, apakah ada dampak bagi pemerintah daerah dari revisi peraturan ini? Apabila ada, bagaimana langkah Dewan Energi Nasional untuk melakukan antisipasinya, Pak? Ya, ini siapa nih, Silviana? Iya, Sinta. Dari mana Silviana. ya yang bersangkutannya? Ini dari message Instagram DEN aja sih Pak dia. Oh, sebenarnya bagusnya lain kali kalau ada yang bertanya mungkin ada latar belakang organisasinya, dia dari mana ya? Apakah dia dari daerah? Jadi pertanyaannya apa tadi? Coba diulangi lagi. Apakah ada dampak bagi pemerintah daerah dari revisi peraturan ini? Apabila ada, bagaimana langkah Dewan Energi Nasional untuk melakukan antisipasinya, Pak? Ya, yang namanya kalau CAN-nya berubah karena prediksinya berubah, ya tentu kemungkinan besar akan ada perubahan yang terjadi di tentu tidak hanya nasional tetapi juga per daerah. Tapi CAN yang sebelumnya maupun juga RUEN kan itu tidak merinci per daerah atau per provinsi gitu loh. Memang setelah ini sebaiknya kalau di CAN kita tidak bisa merinci per daerah, minimum kita merinci per region, dan di RUEN itu perlu per provinsi. Nah, sebenarnya di provinsi itu yang diperlukan tentunya adalah upaya yang sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ada, bagaimana kita dapat mendukung keamanan pasok energi ya, serta dekarbonisasi menuju net zero emission. Nah, perubahan yang akan terjadi di daerah juga, kalau dulu itu kan sebenarnya daerah waktu buat CAN dulu belum ada RUET. Sekarang mereka udah ada RUET ya. Udah ada RUET, tetapi RUET yang mereka ada ini tentu juga perlu penyesuaian setelah PPKN yang baru dibuat dan sudah ada proyeksi baru gitu loh. Jadi kalau sudah ada proyeksi baru dan nanti proyeksi baru itu akan menjadi acuan RUEN, dan RUEN akan dibuat dengan prinsip, kalau usul saya itu adalah top down bottom up secara bersamaan. Sehingga kalau sekarang RUET dibuat masing-masing, dan kalau dijumlahkan RUET yang ada sekarang itu jumlahnya nggak sesuai dengan apa yang diproyeksikan di RUEN. Tapi ke depan kita perlu membuat itu dengan mengharmoniskan angka-angka ya, proyeksi-proyeksi yang ada di RUEN dengan RUET daerah, sehingga kalau RUET daerah diagregat, digabungkan, itu kalau nggak sama minimum tidak jauh sekali berbeda. Nah, tantangan bagi daerah ini sebenarnya adalah daerah ke depan paling tidak perlu punya suatu rencana umum energi daerah yang di situ memuat konsumsi-konsumsi atau perkiraan konsumsi dari berbagai jenis energi, konsumsi listriknya berapa, BBM-nya berapa, konsumsi gas LPG dan lain-lainnya, itu dimuat di situ. Penyediaannya akan bagaimana supaya aman ya, berapa yang dari daerah setempat, berapa yang energi terbarukan, itu perlu dibuat. Dan ke depan kita berharap ini menjadi sesuatu yang sangat dikuasai dan orang-orang yang terlibat dengan energi itu perlu familiar dengan ini supaya dia bisa mengawal transisi energi itu. Kalau sekarang misalnya seolah-olah sekarang transisi energi ataupun dekarbonisasi itu kan tanggung jawab Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan mungkin bersama DEN gitu loh. Tetapi kedepannya daerah tadi perlu memiliki rencana tadi dan ikut mengawalnya ya. Dan tentunya
yang kita juga ingin usulkan di perubahan Ken, bagaimana memberikan kewenangan kepada daerah supaya dia bisa juga punya apa? Punya power ya, punya kekuasaan juga untuk mendorong tercapainya transisi energi itu. Nah, jadi perubahan yang akan terjadi di daerah itu sebenarnya adalah perubahan dari konsumsi energi, mungkin perubahan dari penyediaannya dan baurannya, dan kemudian juga perlu perubahan daripada memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah, sehingga dalam energi ini mereka tidak hanya membuat rencana dan menonton, tapi mereka juga membuat rencana dan punya akses untuk mendorongnya. Oke, baik Pak. Nah, itu yang akan terjadi di daerah. Di daerah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Dari @maspaka melalui message Instagram dan juga dalam Ken, kalau tidak salah ada poin nuklir sebagai pilihan terakhir ya Pak. Ya. Apakah ini juga akan diperbaharui nantinya Pak? Ya, ini kan kita belum rapat, tapi sementara ini kan ada usul supaya nuklir itu tidak pilihan terakhir. Itu udah ada usul ya. Tidak pilihan terakhir, tetapi juga tidak pilihan utama, tetapi dari proyeksi tentang kebutuhan energi kita ke depan dan harus terjadi transisi energi menuju net zero emission, sudah banyak mengemuka dalam rapat-rapat DEN bahwa tanpa adanya PLTN sepertinya kita sulit sekali untuk mencapai net zero emission. Nah, faktor ini yang memunculkan bahwa nuklir itu ya, khususnya bagi pendukungnya, itu pendukungnya yang ada di anggota DEN, itu jangan diletakkan di pilihan terakhir. Nah, sementara di draft yang ada ini memang kata-kata pilihan terakhir itu sudah tidak muncul, tapi tentunya juga nuklir akan dipilih tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, ya, pertimbangan yang rasional tentang biaya investasinya, tentang biaya operasionalnya, mungkin juga tentang hal-hal yang terkait dengan safety atau keselamatan gitu loh, ya. Tetapi memang tentang pilihan terakhir itu sementara di draft itu tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi ya Pak. Oke, baik, kita lanjutkan ya Pak. Ke pertanyaan selanjutnya dari @oktavandri 4 melalui komen Instagram DEN, bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi perdagangan karbon dalam rangka mengurangi emisi CO2? Karena kita tahu pemanfaatan sumber energi tidak terbarukan seperti batu bara masih menjadi kebutuhan utama pembangkit listrik nasional, Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ditanyanya peranan siapa? Pemerintah. Peranan pemerintah dalam menghadapi perdagangan karbon. Sebenarnya yang tahu kan peranan pemerintah itu pemerintah, bukan DEN ya. Tapi kira-kira barangkali pertanyaannya adalah apa sebaiknya yang diperankan oleh pemerintah dalam perdagangan karbon ya. Ya, perdagangan karbon itu memang tujuannya kan untuk bagaimana supaya penggunaan energi yang ada emisinya itu ada disinsentifnya, yaitu pajak karbon gitu. Dan penggunaan energi bersih itu ada insentif yang lain. Jadi energi fosil ada disinsentif dengan pajak karbon, dan ini sudah ada undang-undangnya tentang ekonomi karbon ya. Nah, yang perlu selanjutnya adalah tentu penerapan peraturan dan kemudian peraturan-peraturan itu diimplementasikan, dibuat berlaku ya peraturannya itu, yaitu tentang pajak karbon. Di banyak negara pajak karbon itu sudah ada. Misalnya kalau di Inggris itu pajak mobil itu sudah memperhitungkan karbonnya. Jadi ada rumusnya, kalau mobil ukuran sekian dan itu ada aplikasinya. Orang tuh bisa hitung berapa dia harus bayar pajak karbon. Itu contoh ya di mobil. Ada juga modelnya yang tidak di mobilnya, tetapi penggunaan BBM itu ada pajak karbonnya. Misalnya BBM 1 liter itu berapa emisinya? Kalau dia dibakar ya, 1 liter itu 1 kilogram. Misalnya emisinya setengah kilogram. Setengah kilogram emisi itu berapa? Dan itu sudah dibayar di harga BBM. Kan itu contohnya. Kemudian juga mungkin di harga batu bara. Jadi dia tidak di harga listrik, tapi ketika harga batu bara dibeli oleh PLN, maka dalam harga batu bara tadi dimasukkan karbonnya. Jadi bukan harga energinya saja. Per kilogram batu bara itu misalnya akan menghasilkan emisi karbon berapa? Katakanlah juga 1,1 kilogram misalnya. 1,1 kilogram itu harga karbonnya berapa? Itu sudah di-charge. Nah, ini memang diperlukan supaya energi terbarukannya itu akan menjadi kompetitif karena pesaingnya adalah energi fosil yang sudah dipajaki. Dan ini diperlukan untuk mendorong
mendisinsentif energi fosil. Nah, saran saya kepada pemerintah, ya, pemerintah tentu perlu berperan utama dalam penerapan pajak karbon ini. Perannya apa? Satu, membuat regulasi. Yang kedua adalah menerapkan regulasi itu di dalam semua jenis energi fosil yang digunakan. Jadi misalnya perlu ada peraturan ataupun undang-undang tentang bagaimana menghitung pajak kendaraan yang berbahan bakar BBM. Bagaimana menghitung pajak energi fosil yang dibakar oleh perusahaan listrik. Itu yang diperlukan kan. Nah, itu peran utama. Dan kemudian tentu perlu pengawasan juga tentang berapa energi fosil itu beredar, berapa kira-kira proyeksi emisinya, dan berapa penerimaan pajak karbon ya misalnya. Nah, itu juga perlu transparan ke publik. Jadi pemerintah mengambil peran utama atau yang memimpin di dalam penerapan pajak karbon ini. Itulah peran pemerintah. Oke, baik Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ada dari Edmond Nadila melalui message Instagram Den. Apakah Den memiliki target untuk menerbitkan PPKN yang baru? Sampai saat ini sudah sejauh mana dan bagaimana langkah Den apabila target tersebut meleset? Mohon dijawab singkat saja Pak. Den sebenarnya sebagai Den belum ada punya target karena di dalam rapat belum ada target yang disahkan ya. Kalau rapat Den itu kan harus dengan ketua Den, Pak Presiden. Jadi dengan Pak Presiden belum ada target. Tapi Sekretariat Jenderal Den bersama anggota Den yang aktif di dalam membahas ini punya target. Jadi sebenarnya ini bukan target Den. Jadi target dari Sekretariat Jenderal Den dan anggota Den seperti saya yang jadi PIC-nya, kapan ini selesai. Ya. Kalau oleh Den sendiri itu harus disahkan di sidang anggota ataupun sidang paripurna. Nah, target yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal dan kita itu ini selesai akhir tahun ini. Itu target yang diharapkan, ya. Tapi selesai apa tidak selesai tahun ini, PPKN itu tidak hanya pemerintah, ada juga DPR, sehingga tidak bisa juga pemerintah dan Den sendiri punya target kapan selesai. Punya harapan bisa, tapi kalau punya target itu kan tak harus bersama. Kalau nanti misalnya draft PPKN ini selesai bulan Juni, terus dia menjadi RPP kan, jadi draft RPP menjadi RPP itu kan diserahkan ke DPR dengan DIM-nya, daftar isian masalahnya. Lalu dilakukan pembahasan, ya. Setelah pembahasan selesai, terjadi kesepakatan, muncullah draft final. Nah, ini yang diharapkan di akhir tahun November gitu ya. Dan draft final ini barulah dijadikan PP. Nah, kapan targetnya, apakah bisa akhir tahun? Ada DPR di situ. Jadi ya baik saya sebagai PIC ataupun Den menurut saya nggak bisa menentukan. Cuman ada keinginan untuk menyelesaikan RPPKN ini pada akhir tahun ini. Itu jawabannya. Semoga cepat selesai ya Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Rifai Akbar dari Message Chat Story. Bagaimana dengan isu energi yang saat ini sangat viral, yaitu mengenai kendaraan listrik dan transisi energi? Apakah program tersebut juga masuk ke dalam poin revisi PPKN ini Pak? Iya, masuk ya. Transisi energi jelas masuk, seperti saya jelaskan di awal tadi, yang mendasari atau yang melandasi terjadinya pembaruan KEN itu salah satunya yang utama adalah adanya transisi energi menuju net zero emission. Sedangkan kendaraan listrik itu adalah salah satu program dalam transisi energi. Jadi salah satu strategi kita untuk mencapai net zero emission. Kenapa kendaraan listrik? Karena kalau tidak kendaraan listrik sangatlah berat membuat energi bersih tapi dari bahan bakar cair ya, sehingga harus bikin bahan bakar nabati yang begitu banyak. Jadi dengan listriknya diproduksi dari energi terbarukan dan kemudian listriknya dipakai sebagai energi untuk kendaraan. Jadi itu latar belakangnya. Ya, ada. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus penutupan episode Chat Energi kali ini adalah apakah yang akan dilakukan oleh Dewan Energi Nasional periode ini untuk mendorong percepatan pembaharuan PP 79/2004 tentang KEN ini, Pak? Ulangi lagi. Apa yang akan dilakukan oleh DEN periode ini untuk mendorong percepatan pembaharuan PPKN PP 79/2004 tentang KEN ini? Ya sebenarnya nggak perlu percepatan, jalan normal aja. Kenapa percepatan?
saya kira nggak perlu ada istilah percepatan. PPKN itu dibuat normal-normal saja. Nanti cepat-cepat malah nggak bagus isinya. Nggak bagus ya, Pak? Jadi kepada yang bertanya saya sampaikan, untuk percepatan PPKN itu yang penting bukan percepatannya, tetapi kita membuat PPKN ini yang lebih realistis. Dan dalam proses kita membuatnya, pihak-pihak yang akan terlibat untuk melaksanakannya sudah kita sosialisasikan. Sehingga mereka dalam tanda kutip itu kalau orang dagangan mereka udah membeli isinya. Kalau dia udah beli isinya RPP ini, target-targetnya, tentu dia akan punya komitmen yang lebih besar atau punya punya daya juang, daya untuk menyelesaikan yang lebih besar untuk mewujudkannya gitu loh. Jadi yang penting adalah bukan percepatan, ya. Saya mohon maaf mengatakan tidak ada target percepat. Yang ada itu adalah kita akan selesaikan akhir tahun ini dan nggak perlu dipercepat. Tercapai aja itu udah cukup ya. Jadi tidak ada percepatan gitu. Tidak ada percepatan ya Pak. Oke, kalau gitu yang terakhir Bapak bisa sampaikan sepatah dua patah kata atau closing statement Bapak, silahkan Bapak. Sahabat energi di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, terutama yang mengajukan pertanyaan, saya apresiasi pertanyaan Anda yang bermacam-macam tentang umumnya tentang kebijakan energi dan termasuk tentang perubahan KEN yang sedang dirancang oleh Dewan Energi Nasional. Ya. Mudah-mudahan dari chatting ini sahabat energi yang menonton atau berkesempatan untuk mengikuti chatting ini dapat memahami juga bahwa saat ini kita menghadapi ancaman bencana iklim. Ancaman bencana iklim ini menurut para ahlinya itu tidak bisa dipandang enteng karena itu bisa menyebabkan bencana nuklir besar yang akan menimpa semuanya, baik itu kenaikan suhu, kenaikan permukaan laut, ya, bencana alam yang ekstrim, ya, dan ini sudah terjadi. Nah, RPP KEN yang kita buat ini pada dasarnya adalah mendukung transisi energi untuk dekarbonisasi mencapai net zero emission yang ultimate goal-nya atau tujuan akhir, paling akhirnya, tujuan tertingginya itu adalah mitigasi perubahan iklim. Dan perubahan iklim ini yang akan menghadapi adalah generasi muda yang sekarang ada. Adalah generasi muda, tidak generasi yang udah umur 50-an ya, yang akan lebih banyak kena dampak perubahan iklim itu yang sekarang mungkin baru lahir, remaja, 20-an, 30-an. Dan karena itu, Anda yang masih muda perlu punya pemahaman tentang ini, perlu punya kepedulian tentang perubahan ini, dan kalau itu sudah ada, Anda perlu ikut menjadi bahagian untuk memitigasi perubahan iklim ini mulai dari diri Anda sendiri dengan menghemat penggunaan energi. Kalau Anda keluarganya mampu menggunakan energi bersih di rumah, ya, jadi energi digunakan sedikit, gunakan energi bersih, pasang panel surya. Demikian juga kurangi penggunaan energi yang tidak perlu. Misalnya kalau biasanya dulu ke Bandung naik mobil cuman makan somai, ya ini nggak masanya lagi. Makan somai di Jakarta aja gitu. Jadi ini, hematlah energi, gunakanlah energi bersih sebisanya mungkin. Dan ini adalah untuk kepentingan kita bersama untuk mencegah bencana iklim. Nah ini pesan saya khususnya kepada sahabat energi yang saya yakin umumnya ini orang-orang muda ya semua, dan adalah akan menjadi pelaku transisi energi itu sendiri. Kami yang senior ini saat ini membuat skenario, membuat rencana, tapi sesungguhnya eksekusinya ada di tangan Anda semua di masa depan. Dan kalau tidak dieksekusi, akibatnya Anda semua juga yang akan merasakannya. Mudah-mudahan ini dapat diterima dengan baik, dan mudah-mudahan chat ini juga bermanfaat bagi Anda dan bagi mitigasi perubahan iklim baik di Indonesia maupun secara global di dunia. Demikian, terima kasih.